Kita langsung kepada hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'anna Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid dharaini. Amin. La yu'lamu. Ini hikmah yang ke-246. La yu'lamu, tidak diketahui, qadru anwaril qulubi, kadar cahaya-cahaya hati, wal asrar, rahasia-rahasia hati. Nanti kita jelaskan apa sih asrar, rahasia hati, dan apa cahaya hati. Illa fi ghaibil malakuti, kecuali di saat tenggelam di dalam keyakinan kepada malakut yang gaib, ghaibil malakut. Malakut itu adalah, nanti ada al-muluk. Muluk itu kerajaan yang terlihat. Semesta ini yang kita saksikan namanya al-mulku. Malakut adalah kerajaan Allah, apa yang Allah ciptakan dari yang tidak terlihat. Menyangkut adalah arsy, mencakup surga, menjauh ini. Yang malakut tidak terlihat. Ini mau digiring kemana kita oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita baca teksnya dulu. Kama la tadhar, seperti halnya tidak tampak anwarus sama, cahaya langit, matahari yang memenuhi langit itu tidak akan tampak illa fi syahadatil mulki, kecuali ya di alam kerajaan dunia ini. Kalau sudah bicara, kalau bicara kerajaan batin, matahari nggak kelihatan lagi. Urusan hati. Di saat bicara kerajaan hati, matahari tak terlihat. Di saat bicara tentang terangnya matahari, tidak akan melihat cahaya batin. Itu gambaran hikmahnya seperti itu. Dan pensyarah hikmah ini bermacam-macam madhab, bermacam bicara. Karena itulah kalimat hikmah itu, kalimatnya pendek, tapi punya makna. Dan kadang setiap orang memandang dari sudut pandang yang berbeda-beda. La yu'lamu qadru anwaril qulub. Jadi kata anwarul, cahaya hati. Hati itu punya cahaya dan rahasia tersimpan di dalamnya. Kita pernah membenci, kita pernah mendendam. Maka benci dan dendam bukanlah cahaya. Karena itu kegelapan hati. Maka jika dendam dan benci adalah bukan cahaya, maka kebalikannya itulah yang akan menjadi cahaya. Nah, kekafiran adalah bukan cahaya hati. Maka itu karena gelapnya hati. Sehingga keimanan itulah cahaya hati. Hati ini akan selalu bercahaya jika kita jaga dari kekotoran-kekotorannya. Sehingga orang kalau sudah punya cahaya hati, maka yang kuat imannya. Ini cerita Imam Ibn Athaillah. Hanya nanti bagaimana agar kita tuh sampai merasakan dan mendapatkan cahaya hati itu. Dan kadar cahaya di hati kita itu seperti apa untuk mengukur. Karena ada cahaya itu, kayak lampu 5 watt, 10 watt, 100 watt. Dan cahaya di dalam hati kita ini akan diketahui kadarnya. Bagaimana untuk mengetahui kadar cahaya di hati kita? Untuk mengetahui kadar keimanan di hati kita, ada isyarat di dalam Al-Quran ya. Al-Quran dibaca, siapapun boleh membaca, tapi tidak akan banyak artinya kecuali oleh orang-orang yang pada dasarnya punya iman. Di dalam ayat Al-Quran yang pertama, surat Al-Baqarah, surat kedua Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu, isyarat kepada Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih. Itu Quran nggak ada keraguan dan akan menjadi hudan, petunjuk. Ada cahaya, petunjuk itu kan memberikan penerangan. Hudan lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Nah, bagi orang bertakwa di sini tentunya medan takwa ini ada. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ternyata kekuatan iman kepada yang ghaib itulah ketakwaan, dan dengan itulah
seseorang akan bisa Al-Quran akan bermanfaat untuk dia. Tapi kalau orang hatinya kotor, tidak ada keimanan kepada yang gaib, biarpun dia baca Al-Quran kayak Abu Jahal. Nah di sini gaib itulah. Jadi sejauh mana kekuatan keimanan kita kepada yang gaib. Yang gaib itu adalah di sini maknanya tidak diindra oleh panca indera kita, bukan dilihat oleh mata kita, bukan dirasa. Mulai dari Allah Jalla Jalaluh, malaikat, surga dan sebagainya. Lah keimanan-keimanan disinilah, yakni kekuatan kita di dalam memasuki gaib. Cahaya hati itu akan diketahui. Jadi kalau kita itu dengan yang gaib itu jauh, kalau dengan yang gaib jauh itu akropos iman kita. Tapi kalau kadar kepada yang gaib itu dekat, kalau dengan yang gaib itu dekat, dan kita selalu menghubungkan kehidupan kita dengan yang gaib, kehidupan nanti di akhirat, maka lihat cahaya iman semakin kuat, perilaku kita akan tertata. Ada sahabat Nabi ditanya, apa sih resepmu tuh kok kalau dengar sabda Nabi tentang kebaikan kamu mesti bergegas untuk mengamalkannya? Beliau menjawab bahwa di saat aku mendengar perintah Allah, maka langsung aku hadirkan di mataku surga. Keyakinan kepada surga aku kuatkan bahwa jika aku menekuni ini, aku akan diberi oleh Allah kenikmatan di surga. Sehingga di situ ada ridho Allah, di situ ada kasih sayang Allah. Maka di saat aku hubungkan dengan itulah, maka aku terpacu untuk bisa melakukan. Maka kadarlah cahaya hati keimanannya tampak dari situ nanti. Sehingga seruan sholat tahajud bukan sekedar di akal, di hati. Bukan orang menghafal hadis tahajud loh ya. Ada orang menghafal hadis sholat tahajud tapi nggak tahajudan. Ada orang ngapal ilmu, punya beli, dia bagi-bagi buku sholat tahajud nggak tahajudan, ada kok. Bukan itu, bukan itu. Itu belum masuk nur di hati itu. Itu nur fikir di dalam otaknya saja. Sekarang anwarul qulub. Seperti itu. Anwarul qulub, cahaya di hati. Nah, kemudian kata sahabat Nabi, dan tidak ada larangan yang Allah larang atau Nabi larang kecuali kebayang di mataku neraka. Jadi kekuatan keyakinan inilah menjadikan kontrol untuk jalan hidupnya. Anggap saja ada seorang, mohon maaf, ini sebuah contoh untuk memahamkan. Kadang kita susah paham kalau bukan dibuatkan contoh yang dekat dengan hawa nafsu kita atau keadaan kita. Contoh seorang laki-laki pemuda, rakar, gagah perkasa. Dia punya kebiasaan jelek, minuman keras dan berzina. Minuman keras dan berzina. Kemudian di situ ada satu orang kaya raya, tiba-tiba memfasilitasi bahwasanya ada perempuan sangat cantik jelita, bahkan tercantik, dijamin sehat, nggak ada penyakitnya dan sebagainya. Kemudian di sampingnya ada minuman keras yang paling bagus, gratis lagi. Cuman kamu bisa duduk dengannya 3 jam 4 jam. Bagi orang pemburu syahwat, bahkan dijanjikan perempuannya adalah paling cantik, nggak ada yang lebih kayak dia. Dibuka gelambu, gorden begitu, di balik kaca perempuannya terlihat. Hawa nafsunya bangkit, syahwat. Dan begitu, wah ini cantik. Ada minumannya, gelas-gelas yang dijajar begitu. Di saat dia masuk, tapi ntar dulu. Ini kan kamar, lihat itu, rindau, bunga-bunga dan sebagainya. Aromanya pun harum. Senang dia, semangat. Tapi jangan masuk dulu. Cuma setelah kamu masuk 3 jam di situ, kamu masuk sebelahnya. Kamar juga. Dia tanya, sebelahnya ada apa? Oh enggak. Pokoknya setiap yang masuk di sini harus masuk sebelahnya. Akhirnya dia, mana apa di sebelahnya? Dibuka begitu, tak taunya di balik situ ada kaca juga, tapi agak jauh sono. Ternyata ada 4 orang keker begitu, membawa tombak atau apa itu yang ada ini, dan apa itu? Dia akan menyeret siapapun yang masuk ke sana, dimasukkan tuh api sana tuh, dipanggang di sana kamu. Kira-kira masih mau masuk? Ini jelas orang keker, nggak bisa lari nih.
Kalau lari nggak bisa, pokoknya yang masuk 3 jam di sini nggak bisa lari, pasti harus masuk ke sana. Ya sak bebelnya orang pasti lebih baik saya tidak akan berzina dengan perempuan, akan lari. Maka begitu juga keyakinan kita kepada yang gaib, kepada neraka, kelewat susah dia melakukan kemaksiatan. Jadi kelemahan dalam keyakinan kita inilah kita belum masuk ghaibul malakut, sehingga ghaibul malakut itu sering hilang dari kita, sehingga yang tampak apa? Al-muluk, kerajaan dunia, sehingga syahwat, urusan-urusan ini. Makanya kadar cahaya keimanan kita ini akan tampak. Nah, cahaya keimanan, cahaya hati tadi, keimanan, dan keimanan tentu akan ada buahnya. Buah keimanan, amal baik dan sebagainya adalah jika memang kita sudah benar-benar betul-betul masuki ghaibul malakut dengan benar. Maksudnya pemahaman kita, keyakinan kita kepada ghaibul malakut. Sehingga begitu mudahnya seorang suami yang mengabdikan dirinya untuk sang istri. Di samping di dunia juga indah, dia tahu bahasanya ada pahala. Mustahil dia akan berbuat dolim. Seorang istri pun juga demikian, karena ngerti bahasanya di balik pengabdianku kepada suamiku akan ada. Itu anakku amanat dariku, dia tidak akan menyuklahkan anaknya asal. Jadi cahaya iman di dalam hatinya itu akan tampak, kadarnya akan semakin kuat jika semakin dalam keyakinannya tentang ghaibul malakut tadi. Nah, begitu juga yang ini, kamalat tadhar anwarus sama. Jadi as-sama anwarus sama ini kisah dunia ini. Jadi kita melihat matahari terangnya di saat kita berada di dunia ini. Itu gambarannya. Jadi kalau kita bicara tentang dunia ini, nggak terlihat akhirat. Kan beda. Sehingga yang terlena dengan anwarus sama ini, terlena dengan gebiar ini, dia akan lupa dengan akhirat. Maka jangan sampai apapun yang Allah berikan kepada kita dari gebiar ini menjadikan kita ini lupa bahwasanya di sana ada surga, ada ghaibul malakut, ada ghaibul malakut. Ini yang sebetulnya kalau kita perhatikan dari hikmah-hikmah sebelumnya itu adalah mengajak kita ini untuk sadar bahwasanya semua yang ada di sini yang Allah berikan kepada kita itu jangan jadi hijab. Hartamu jangan jadi hijab untuk dekat kepada Allah, jangan penghalang. Akan tapi justru jadikan hartamu untuk kita itu semakin dekat kepada Allah. Nah, kalau yang pertama kunci sudah dipakai tadi, kalau kita sudah betul-betul kuat keyakinan kita pada ghaibul malakut, kalau kita bangun keyakinan kepada akhirat, kepada yang gaib, maka ketahuilah semua yang ada di dunia ini akan menjadi tidak terlihat. Maksudnya tidak terlihat begini, kita tidak akan menjadikan dunia ini hanya untuk dunia, tidak akan menjadikan dia terlena. Sehingga kalau dia dijadikan oleh Allah menjadi orang kaya, dia tetap mengejar kekayaannya. Tapi kenapa kok dia kerja keras untuk menjadi orang kaya? Karena dia telah kuat keyakinannya tentang ghaibul malakut, karena dia ingin kaya nanti di akhirat. Loh, dia kelihatannya bekerja. Yang satu lagi dia adalah bekerja keras tapi tidak punya keyakinan tentang ghaibul malakut, tidak punya keyakinan tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, maka dia hanya mencari kekayaan untuk kekayaan. Makanya dia pelit. Bangun masjid pun enggak. Dia tertutup dengan itu semuanya. Lah, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ingin menggiring kita. Kita ini tergolong yang mana kira-kira? Sejauh mana kekuatan kita, keyakinan kita kepada akhirat, ghaibul malakut ini? Karena sesuai dengan kekuatan kita di dalam meyakini ghaibul malakut, keyakinan yang sesungguhnya, maka disitulah akan tampak cahaya keimanan di hati kita. Yang cahaya keimanan itu akan menjadi yang memancar dalam perilaku baik. Perilaku baik sifatnya luas sekali. Urusan kepada Allah dia baik, urusan kepada manusia baik. Dan ini yang perlu dibangun oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Baik, semua dari kita hendaknya koreksi diri. Sejauh mana keyakinan kita? Lah, seperti dikatakan oleh Imam Haddad rahimahullah ta'ala, kalau orang melakukan satu dosa, itu dua pilihan. Mestinya seorang mukmin itu susah melakukan dosa, bukan tidak berdosa ya, susah, segera tobat. Jadi kalau seorang mukmin itu melakukan dosa, antara dua pilihan,
Yang pertama, dia melakukan dosa dan dia yakin kalau Allah tidak melihat, maka runtuhlah imannya, nggak ada lagi imannya, ya kan? Berarti sudah kurang beriman. Tapi yang kedua adalah seorang mukmin melakukan dosa dan dia yakin bahwasanya Allah melihatnya, maka adalah kekurangan ajaran bagi dia. Yakin Allah melihatnya bagaimana? Nah, dan ini yang perlu ditajamkan sebetulnya. Nah, urusan kita dengan Allah ternyata begitu simpel. Yang menjadi masalah adalah apa tadi? Kisah kebiar dunia ini yang menjadikan kita yang iman kepada Allah sering terlena lupa sehingga kita melakukan kemaksiatan. Maka itulah yang dikatakan dunia menjadi hijab. Yang sebetulnya dunia ini Allah berikan kepada kita untuk menuju kepada Allah, tapi kenapa kok justru menjadi penghalang kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini kita harus menjadi orang cerdas. Maka berfikirlah, hai hamba Allah, Anda punya apa hari ini? Punya suami, jadikan suamimu adalah tangga menuju surga tertinggi. Punya istri, lihat, bersyukur, maka jangan didolimi dia, syukuri. Kalau masalah tiba-tiba hatiku kok kurang cinta, yang salah adalah cara pandang kita, renungan kita kurang dalam. Dulu senang kok sekarang menjadi tidak senang, apa sebabnya? Ayo merenung dong, orangnya juga itu-itu saja kok. Pasti ada yang salah dalam cara berpikirmu. Berarti cintamu dulu bukan karena Allah. Kalau karena Allah nggak akan berubah sampai masuk surga. Kemudian pembantu di rumah, semua harta yang Allah berikan, coba merenung sekarang. Anda diberi Allah kekayaan. Tadi kita bab jenazah sebelumnya, nggak akan dibawa. Kekayaan yang kita kumpulkan nggak akan kita bawa. Kecuali yang kita berikan untuk kebaikan akan kita bawa. Orang membangun rumah megah, lihat, bayangkan, bangun rumah megah, ruang ber-AC. Dia punya kulkas gede-gede. Tak taunya dia masih hidup. Kata dokter apa? Untuk sementara Pak Haji jangan tidur di ruang ber-AC, jangan minum air es. Ada begitu. Padahal masih hidup di dunia. Nah itu loh. Di dunia saja kita sudah banyak batasan-batasan begitu. Belum lagi yang tidak boleh makan daging. Padahal saat itu enaknya kayak begitu. Karena apa? Darah tinggi dan sebagainya. Masya Allah. Nah, makanya kalau seorang mempertahankan dunia untuk dunia, maka kedunguan dia. Sebuah kebodohan yang luar biasa. Loh, permasalahan bukan karena dia tidak punya iman loh ya, dia beriman. Kadang-kadang kan masih sholat juga, pengen umroh, cuman karena tidak diasah tadilah, maka anwarul qulubnya tidak tampak, kadar anwarul qulubnya hilang, keyakinan cahaya hatinya itu redup. Maka perlu kita asah. Maka Anda harus punya semangat, aku harus menjadi orang kaya di dunia tapi harus kaya di akhirat. Nah, ini dermanya tidak bisa dikira-kira. Dan seperti kita temukan hari ini, orang berderma nggak kira-kira, kayak rakus betul berderma. Buat ini, setiap ada kegiatan kebaikan dia ngurus semuanya. Tahta, berapa lama Allah tahta yang Anda saat ini yang Allah berikan kepada Anda, berapa lama? Jabatan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Kadang 3 tahun sudah lengser, kan begitu ya? Atau turun diganti dan seterusnya. Nah, itu kan karunia Allah. Maka kalau kita bisa menghubungkan ini kepada ghaibul malakut, maka itulah akan menjadikan pancaran hati kita itu adalah semakin jelas, semakin benderang. Itulah yang menjadikan kita mudah melakukan bermacam-macam kebaikan tadi. Kekayaan, apapun. Nah, jadi Anda harus yakin bahwasanya suami Anda adalah menjadikan Anda semakin dekat kepada Allah. Istri pun juga demikian. Dikarunia anak pun juga demikian ya. Inilah yang harus jadi bahan renungan untuk kita semuanya ya. Apapun yang Allah berikan kepada kita yang sifatnya muluk tadi, syahadatul muluk, jangan sampai kita menyaksikan dunia ini menjadikan hijab untuk kita menyaksikan ghaibul malakut. Jangan sampai menjadi kita terlena dengan yang gaib tentang surga dan neraka. Kemudian semakin kuat keyakinan kita kepada surga dan neraka, kepada yang gaib, maka ketahuilah itu tanda kadar cahaya hati kita semakin kuat. Dan di saat kadar cahaya hati kita semakin kuat, lihat, ini akan mengatur perilaku kita. Sehingga paling bahayanya kita itu berurusan dengan orang yang tidak beriman kepada hari akhir.
Yang penting saya hanya senang saat ini di dunia, biarpun caranya macam-macam. Habis itu dia mati ya mati, dia tidak punya harapan untuk hidup kembali. Itu paling bahaya. Tapi yang punya keyakinan hari akhir itu masih mikir, kalau aku jahat hari ini nanti dihukum. Ini kan bahaya. Makanya berurusanlah dengan orang beriman. Orang beriman seperti itu. Indah kita berurusan dengan orang beriman. Karena dia kalau ingin berbuat jahat dia akan mikir, kalaupun dia terlepas dari hukuman di dunia, maka tidak akan terlepas dari hukuman di akhirat. Sehingga apa? Itu akan mengontrol dirinya, sehingga akan mengurangi kejahatan-kejahatan yang terjadi. Baik, semoga ini setelah ini semuanya berpikir tentang diri masing-masing. Secercah mana, secerah mana cahaya hati Anda. Dan membangun keyakinan yang kuat kepada yang gaib. Dari cerahnya cahaya akan terlihat dari perilaku Anda, mau tidak mau. Anda bisa menyimpulkan kok perilaku saya kok tetap begini saja, melakukan dosa kok gampang banget ya. Berarti redup kadar cahaya hati Anda. Kenapa redup kadar cahaya hati Anda? Anda ini kurang yakin kepada urusan akhirat. Saya yakin. Berarti sering ketutup sama urusan dunia. Nah ini kan bahaya. Maka jadikanlah dunia yang Allah berikan kepada kita benar-benar menjadi tangga untuk menuju kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo jadi orang kaya di dunia, kaya di akhirat. Punya pangkat di dunia, pangkat di akhirat. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Dan ingat kalimat sederhana. Apapun yang Allah berikan kepada Anda daripada karunia, sesungguhnya itu ada pesannya berbunyi begini. Hei hambaku, aku beri sesuatu kepadamu, cepatlah menuju kepadaku. Makanya orang kaya kalau sadar dia cepat masuk surga. Orang punya jabatan juga cepat masuk surga. Yang fakir gimana? Juga ada modalnya manusia dengan kesabarannya dan seterusnya. Allah Maha Adil kok. Allah Maha Kasih. Tidak ada yang tidak punya pintu surga. Makanya masuki pintu surga masing-masing. Kami sering juga sampaikan dalam kiprah dakwah. Semua itu Allah beri pintu masing-masing untuk menuju surga. Maka masukilah pintumu. Orang kaya dengan kekayaannya. Orang kaya jangan mikir ceramah. Oh, tidak pernah ngaji kok ceramah. Mungkin si ustadz dia tidak punya harta, yang ngajar yang serius jadi suri teladan yang baik. Jangan mikir nyantuninya 1000 yatim miskin, ya fakir miskin, nggak bisa nyantuni. Yang punya jabatan lihat, dia punya jabatan luar biasa dahsyat. Dengan jabatannya bisa menyelesaikan banyak permasalahan. Yang ustadz pun teriak-teriak sampai tenggorokannya putus belum beres, tapi dengan jabatannya dia bisa menyelesaikan masalah. Loh, itu kan surga kalau paham. Cuman itu tadi syahadatul mulk, dunia itu menjadikan dia lupa. Bahasanya dia beriman. Anggap saja kalau kita menemukan pejabat di negeri ini atau orang kaya di negeri ini, yang paling jahat itu ternyata masih sholat. Sebetulnya dia punya keimanan. Lalu kenapa kok dia melakukan itu? Karena kekeroposan. Jabatannya, dunianya menjadi hijab sehingga dia tidak melihat lagi ghaibul malakut, tidak melihat lagi tentang Allah, tidak melihat lagi ridho Allah, tidak melihat neraka dan tidak melihat surga. Ini saja, semoga Allah memilih kita menjadi hamba-hamba yang hatinya benderang dengan cahaya-cahaya hati, cahaya-cahaya keimanan, sehingga akan mempengaruhi perilaku kita, sehingga perlu kita menjadi perilaku yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab.